Halo, salam sehat. Berikut video pemberian informasi obat dan edukasi obat pada pasien diabetes mellitus atau DM. Terlebih dahulu kita kenali apa itu penyakit diabetes mellitus atau DM. Diabetes mellitus atau yang dikenal dengan kencing manis atau penyakit gula adalah penyakit menahun yang ditandai dengan nilai gula darah di atas nilai normal. Kriteria diagnosis pada pasien DM yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan glukosa puasa lebih dari 126 mg per desiliter, glukosa sewaktu lebih dari 200 mg per desiliter, pemeriksaan HbA1c lebih dari 6,5%. Berikut keluhan yang umumnya dialami oleh pasien penyakit DM, yaitu sering berkemih, sering lapar, sering haus, dan penurunan berat badan secara tiba-tiba. Kemudian, beberapa keluhan lainnya yang sering dialami oleh pasien penyakit DM diantaranya mudah lelah, gatal, kesemutan, luka yang sulit sembuh, penglihatan kabur, keputihan pada wanita, dan gangguan ereksi pada pria. Adapun beberapa faktor kondisi yang beresiko menyebabkan penyakit DM, yaitu kegemukan, kurangnya aktivitas fisik, dislipidemia, riwayat penyakit jantung, hipertensi, dan diet tidak seimbang. Apabila penyakit DM tidak tertangani atau tidak terkontrol, maka akan menyebabkan penyakit kardiovaskular, neuropati perifer, retinopati perifer, dan nefropati perifer. Terapi atau pengobatan pada pasien DM secara umum terdiri atas dua, yaitu pengobatan non-farmakologi atau pendukung dan farmakologi dengan obat. Pengobatan non-farmakologi diantaranya memperhatikan asupan makanan yang sehat, meningkatkan dan melakukan kegiatan jasmani yang teratur, melakukan pengecekan gula darah rutin dan teratur, waspada luka, pemeliharaan atau perawatan kaki. Terapi farmakologi atau dengan menggunakan obat terdiri atas pengobatan DM dengan menggunakan obat minum dan pengobatan DM dengan menggunakan obat suntik atau insulin. Pengobatan DM dengan obat minum diberikan setelah berkonsultasi dengan dokter. Dokter akan menentukan jenis obat, dosis, dan aturan pakai minum obat yang sesuai dengan kondisi pasien. Berikut contoh obat untuk pasien DM dan waktu yang tepat untuk meminum obat tersebut. Metformin sebaiknya diminum saat makan atau segera setelah makan. Obat-obat golongan sulfonylurea seperti glimepirid, glibenclamid, dan glipizol sebaiknya diminum 1 jam sebelum makan. Acarbose sebaiknya diminum bersamaan suapan pertama saat makan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dan dihindari saat pengobatan DM dengan obat minum. Yang pertama, jika kombinasi obat DM diberikan bersamaan, maka waktu minum obatnya disesuaikan jenis obat. Misalnya, metformin setelah makan dan glibenclamid diminum sebelum makan. Jika ada kerabat mengalami keluhan yang sama, jangan memberikan obat Anda, tapi mintalah dirinya untuk memeriksakan diri ke dokter. Simpan obat pada suhu ruangan. Hindari terkena terik langsung dan ruangan lembab. Minum obat tepat waktu.
Jika Anda mengalami gejala pusing dan lemas, segera periksakan diri ke dokter. Selanjutnya, pengobatan DM dengan insulin diberikan setelah berkonsultasi dengan dokter, maka dokter akan menentukan jenis insulin yang sesuai dengan kondisi pasien. Berikut area penyuntikan insulin dilakukan secara subkutan atau di bawah kulit yang terdapat banyak jaringan lemak. Bagian lengan kiri dan kanan, bagian perut, bagian paha kanan dan kiri, dan bagian bokong. Berikut langkah-langkah menggunakan insulin. Pertama, menyiapkan insulin pen dan jarumnya. Keluarkan insulin pen dari dalam lemari pendingin setidaknya 30 menit sebelum digunakan. Cek kembali nama insulin dan tanggal kadaluarsanya sebelum digunakan. Kedua, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Cuci tangan hingga bersih menggunakan sabun dan air mengalir. Ketiga, menyuntikkan insulin. Lepaskan penutup insulin pen, pasang jarum insulin pen di bagian ujungnya. Atur jumlah dosis insulin yang hendak diberikan sesuai petunjuk dokter. Bersihkan area kulit yang akan disuntik dengan tisu atau kapas alkohol. Lepaskan penutup jarum dan keluarkan udara dari insulin pen. Cubit sedikit area yang akan disuntikan insulin. Suntikan insulin dengan cara menekan tombol yang terdapat di ujung insulin pen. Pastikan untuk menyuntikkan insulin sampai habis sesuai dosis yang telah ditetapkan. Jangan terlalu cepat mencabut jarum insulin pen. Tahanlah sekitar 10 detik untuk memastikan seluruh dosis insulin sudah masuk. Hal-hal yang perlu diperhatikan dan dihindari saat pengobatan DM menggunakan insulin. Hindari menyuntikkan insulin pada area yang mengalami memar atau luka. Usahakan untuk menyuntik insulin pada area tubuh yang berbeda dari lokasi penyuntikan sebelumnya. Satu jarum insulin hanya untuk digunakan satu orang saja. Sebaiknya, jarum insulin digunakan untuk sekali suntik saja. Jika Anda mengalami gejala pusing dan lemas, segera periksakan diri Anda ke dokter. Terima kasih, semoga info ini berguna ya. Jika Anda ingin bertanya tentang obat, maka tanyakan ke apoteker.